Halo. Mari kita mulai dengan sebuah paradoks. Ada metode trading dengan win rate 74. Metode ini menang lebih dari 7 kali dalam 10 percobaan. Namun, jalankan selama beberapa bulan, dan saldo akun Anda justru minus. Di sisi lain, ada metode yang hanya menang 17 dari waktu, dan metode ini menghasilkan plus 46 selama pasar bearish. Hari ini saya menghitung 5.000 candle Bitcoin untuk menunjukkan alasannya kepada Anda. Pasar kita adalah Binance Perpetual Futures, UST Perpetual. Alat yang digunakan hanyalah 3 moving average di layar, garis merah, garis oranye, dan garis putih. Hanya itu yang kita butuhkan. Binance Perpetual Futures diperdagangkan 24 jam sehari, tanpa jam tutup pasar. Jadi, 24 candle 1 jam setara dengan tepat 1 hari. Pasang moving average periode 24 pada chart 1 jam dan Anda mendapatkan rata-rata harian, garis harian. 168 memberikan garis mingguan. 720 memberikan garis bulanan. 1 peringatan. Saham tutup saat malam hari, jadi perhitungan ini tidak berlaku di sana. Pemetaan ini hanya berhasil untuk pasar 24 jam seperti Binance Perpetuals. Jarak antara harga dan garis disebut disparity. Berdasarkan data nyata, harga berada sekitar 0,9 dari garis harian dan menyentuhnya sekitar 2 kali sehari. Dari garis mingguan, sekitar 2,4 menyentuh kira-kira 6 kali seminggu. Namun garis bulanan berada rata-rata 5,7 jauhnya, dan begitu harga menjauh darinya, harga bertahan jauh selama 47 hari. Jadi, akan segera kembali, bisa berarti menunggu selama 1,5 bulan untuk garis bulanan. Setiap lapis berjalan dengan durasi waktu yang benar-benar berbeda. Panel di sebelah kiri menunjukkan angka-angka ini secara langsung. Ini adalah fakta yang sangat menggoda. Saya menghitung setiap kasus di mana harga merenggang jauh dari garis. Apakah mereka bertemu lagi? 100% terjadi. Tidak ada satupun pengecualian. Jadi cukup lawan setiap lonjakan harga lalu cetak uang? Saya sudah uji itu juga. Tingkat akurasinya mencapai 74. Tapi nilai harapannya negatif. Rahasianya ada pada pihak yang bergerak. Dalam 85 pertemuan tersebut, harga tidak kembali, garisnya yang mengejar harga. Rata-rata bergerak hanyalah rata-rata dari harga-harga terbaru, jadi meskipun harga diam di tempat, garisnya akan menyusul. Garisnya bertemu, tapi saldo akun Anda tetap di situ saja. Mencapai target dan menghasilkan uang adalah 2 hal yang berbeda. Mengapa tingkat akurasi 74 bisa rugi? 1 rumus menjawabnya. Untuk mendapatkan ekspektasi positif, tingkat akurasi Anda harus melampaui stop loss dibagi stop loss ditambah target. Garis harian berada pada jarak rata-rata 0,9. Jika target Anda 0,9 tetapi stop loss Anda 3, stop loss tersebut lebih dari 3 kali lipat targetnya. Struktur seperti itu membutuhkan tingkat akurasi 76,7 hanya untuk sekadar balik modal. Tingkat akurasi yang terukur adalah 73,7. Kurang 3%. Jadi Anda menang, menang, dan menang, lalu kehilangan semuanya sekaligus pada akhirnya. Anda bukan kalah karena kemampuan.
Anda kalah karena struktur. Ingat ini, jika targetnya dekat dan stop loss-nya jauh, Anda tetap merugi meskipun Anda benar sebagian besar waktu. Saya menguji semua strategi yang diizinkan indikator ini dalam backtest. Mean reversion, pullback, trend following, konfirmasi pembalikan arah. Tepat satu hal yang bertahan, yang paling sederhana. Di atas garis bulanan, tahan. Di bawahnya, pegang kas. Itulah seluruh aturannya, dievaluasi sekali sehari pada saat penutupan pasar. Saya mengujinya melalui 4 interval keputusan, 4 buffer, 8 simbol, 128 kombinasi. Apakah kinerjanya mengalahkan strategi beli dan simpan dalam hal imbal hasil? Hanya separuh waktu. Seperti lemparan koin. Namun maksimum penurunan, drawdown, menyusut pada 125 dari 128 kombinasi. Rata-rata penurunan sebesar minus 42 berubah menjadi minus 28. Identitas jujur dari indikator ini bukanlah mesin pencetak laba, melainkan perisai penahan penurunan. Sekarang mari lihat Ethereum, instrumen perpetual Binance yang sama, dengan data selama 2,3 tahun. Memegang posisi sepanjang periode itu berarti minus 49. Terpotong setengahnya. Strategi saklar garis bulanan menghasilkan plus 46 pada periode yang sama. Dan berapa tingkat akurasinya? 17%. 5 dari 6 transaksi terkena cut loss. Ini kalah kecil 5 kali dan menang besar sekali. Mirip persis 74. Tingkat kemenangan bukanlah kemampuan, itu adalah konsekuensi dari struktur. Sekarang masuk sebenarnya. Saat Anda mengejar dengan perintah pasar, Anda bermain permainan kalah. Kami hanya mengambil tempat-tempat di mana kami menunggu dan terisi. Pada grafik, ada zona harga di mana weekly line, titik tinggi dan rendah, menumpuk lagi dan lagi. Zona ditolak banyak kali. Indikator ini menggambar mereka secara otomatis. 4 atau lebih wick bawah membuat garis hijau, calon pembeli. Wick atas membuat garis merah, calon penjual. Dan label menghitung harga batas, target, dan stop untuk Anda. Stop mengikuti rumus dari sebelumnya, lebar yang sama dengan jarak ke target di sisi yang berlawanan. Risiko reward 1, 1. Lebih dari 50 dan rekening berkembang ke atas. Dites pada Bitcoin dan Ethereum, keduanya keluar dengan ekspektasi positif. Tapi jujur, itu adalah sampel 7 bulan, jadi saya dagang kecil sementara itu terus membuktikan diri. Membesar tanpa bukti tidak apa yang kursus ini ajarkan. Mari kita tutup. 3 baris. Rumus 1, lokasi. Di atas garis bulanan, hanya panjang. Di bawahnya, uang. Jajaki sekali sehari pada penutup. Rumus 2, masuk. Perintah batas di mana 4 atau lebih wick menumpuk. Tidak pernah mengejar dengan perintah pasar. Rumus 3, ukuran. Stop sama lebar dengan target, leverage tetap di 1. Pengukuran maksimum drawdown sebesar 32, pada 5 kali leverage, data masa lalu sendiri akan melunakkan Anda. Lokasi datang dari garis bulanan. Masuk datang dari wick. Selamat datang dari risiko reward.
Setiap angka yang Anda lihat hari ini datang dari data nyata, dan indikator dan metode verifikasi adalah publik. Jangan percaya saya, periksa sendiri. Grafik bukanlah kepercayaan. Mereka adalah verifikasi. Pelajaran ini hanya untuk pendidikan dan bukan saran investasi. Hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan, dan setiap perdagangan adalah tanggung jawab Anda sendiri. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.